Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazli Nugraha dari kelas 2 IA 23 NPM 5042384 ingin menjelaskan tentang perkembangan generasi komputer dari generasi pertama sampai generasi saat ini. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu komputer. Jadi komputer itu secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep-konsep komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada 1945. Kita masuk ke generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai 1959. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, dan komputer Colossus untuk membacakan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC atau Electronic Numeric Integration and Computer yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputer dinyalain untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati lampu. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Jadi ini di atas ini adalah gambar komputer generasi pertama yang memakan satu ruangan besar sampai full. Kita masuk ke generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1996. Jadi ketika transistor ini digunakan, mengakibatkan ukuran-ukuran mesin elektronik pada zaman itu mengalami ukuran yang drastis seperti pada gambar di atas. Jadi ukuran-ukuran komputer pada zaman ini tuh tidak sebesar pada generasi pertama. Kita masuk ke generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1970. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komponen mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Contohnya NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan EVAX ya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh Unix. Kita masuk ke generasi keempat pada tahun 1970-an. Komputer generasi keempat disebut juga sebagai komputer mikroprosesor. Komputer pada gambar generasi keempat ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor atau chip mikroprosesor yang mengandung ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit saling terhubung. Saat itu mikroprosesor telah diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan, termasuk kebutuhan rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil elektronik. Perangkat lunak yang sangat populer pada kala itu adalah program word processing dan spreadsheet. Kita masuk ke generasi 5 atau generasi saat ini. Komputer generasi kelima saat ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Salah satu karakteristik dari komputer generasi kelima adalah Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan.
AI dibuat sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Umumnya sistem seperti ini dianggap sama dengan komputer. Kecerdasan yang diciptakan dimasukkan ke dalam sebuah mesin komputer supaya bisa melakukan pekerjaan layaknya manusia. Uh, jadi itu saja penjelasan untuk perkembangan generasi komputer dari generasi pertama yang membutuhkan satu ruangan besar hingga ditemukannya transistor membuat ukuran yang lebih kecil dan ditemukannya IC atau sirkuit terpadu sampai ke generasi sekarang yang kita pakai saat ini. Di sini adalah referensi materi yang saya gunakan, yaitu saya gunakan dari web Gramedia, Ruang Guru, dan Detikcom. Habis itu saya ingin mempromosikan video bersama kelompok saya yang melakukan perakitan PC pada tugas SK kemarin. Jika kalian ingin melihat video itu, kalian bisa ke YouTube dan atau bisa langsung salin link YouTube yang saya taruh di video kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.